Shalom, 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 haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan jika hari ini Tuhan berikan kembali kepada kita Selasa 17 Januari tahun 2022. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini percayalah Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 28 hari bersama Matius. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-12, maka kita akan membaca kitab Matius pasal yang ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-50. Judul renungan kita hari ini, biarlah pelitamu tetap menyala. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-21. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Tahukah saudara bahwa untuk membuat sebuah lilin itu melibatkan proses yang sangat menarik. Dan salah satu elemen yang paling penting adalah sumbunya. Tahukah saudara bahwa tanpa sumbu, lilin tidak akan bisa melaksanakan tugasnya. Tanpa sumbu, lilin yang cantik tidak bisa mempertahankan api. Lilin itu hanya akan meleleh dan menjadi gumpalan tanpa bentuk. Sumbu menahan api dan terbakar perlahan-lahan, sehingga lilin bisa meleleh sedikit demi sedikit dan membentuk pola tetesan yang menarik di sepanjang batangannya. Setelah sekian jam, biasanya lilin akan habis dan sumbunya hangus terbakar. Nyala api pun mulai berkedip-kedip dan api itu hampir padam. Terkadang pengharapan kita ibarat sumbu pada lilin itu. Pada sebuah titik, kita merasa api pada sumbu kita mulai berkedip, nyaris padam. Kita berusaha agar api pengharapan itu terus menyala. Tapi di satu sisi, kita kehabisan tenaga, letih dan lesu. Betapapun kita berusaha, kita tetap tidak bisa menghentikan lilin itu terus meleleh di sekeliling kita. Ya, saat itu mungkin kita merasa tak berdaya dengan keputusan-keputusan dan kekalahan-kekalahan kita. Mungkinkah kita akan mendapatkan kekuatan baru ketika sumbu pengharapan kita hampir padam oleh berbagai persoalan? Sidang jemaat Tuhan, hanya kepada Allah sajalah bangsa-bangsa akan berharap. Kenapa? Karena Tuhan patut untuk diandalkan. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ketika api pengharapan kita mulai hampir padam, mendekatlah kepada Tuhan. Dengarkanlah kembali janjinya untuk kita. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang hampir pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan dalam menghadapi tantangan kehidupan kita. Dan Ia akan memulihkan kekuatan kita dan memberi kelegaan bagi kita saat kita datang kepadanya. Jangan pernah menyerah dengan kondisimu. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Namun bagaimana Tuhan mau melakukan perkara-perkara besar jika perkara-perkara kecil saja kita tidak setia untuk mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus sangat baik dan Dia patut bisa diandalkan. Jika bangsa-bangsa dapat berharap kepadanya, apatah lagi kita secara personal, secara pribadi. Berharaplah kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Allah kita yang kita kenal dalam nama Yesus adalah Allah yang melakukan perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Kiranya perundungan kita pada pagi hari ini menyemangati iman kita untuk tetap dapat berharap kepada Tuhan apapun situasi sulit yang kita hadapi. Diberkatilah kita sepanjang hari ini digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat dan berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya, terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.